Halo semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang bunga. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri, Kiremonium. Dan saya Fadlan Minatan. Dan saya Mariana Yawaani. Saya Sonia Siombing. Saya Nadila Rizky. Ya teman-teman, saat ini kita masuk dalam pembahasan benang sari. Benang sari atau bahasa latinnya yaitu stamen, yang berarti benang vital. Benang sari ini adalah organ reproduksi jantan yang terdapat pada bunga. Tangkai sari atau bahasa latinnya itu filamentum, yang merupakan bagian yang memiliki bentuk seperti benang serta mempunyai penopang melintang. Dan kebanyakan benang sari memiliki filum yang berbentuk bulat. Kepala sari atau biasa disebut atera dalam bahasa Latin. Kepala sari ini adalah bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari, yang merupakan suatu badan yang bentuknya itu bermacam-macam. Ada yang bulat, ada yang jorong, bulat, telur, ataupun bangunan kerinjal dan lain-lain sebagainya. Di dalamnya terdapat 2 ruang sari atau teca. Satu ruang terdapat 2 kantong sari atau locumentum. Berikut kita masuk pada bagian putik bunga atau dalam bahasa Latin gynosium, yang merupakan alat reproduksi bagi bunga betina yang mengandung sel telur untuk masa reproduksi. Bagian ini berada di tengah-tengah bunga. Putik bunga terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ada stigma atau kepala putik, berada di ujung putik, dan yang kedua stilus atau tangkai putik, yang membantu proses penyerbukan dan reproduksi bunga. Dan yang terakhir ovarium. Ovarium atau bakal bunga yang menyimpan sel telur, ketaknya ada di dasar bunga. Berikut kita masuk pada tangkai kepala putik atau stilus, yang merupakan bagian putik yang biasanya terbentuk benang dan merupakan lanjutan bakal buah ke atas. Tangkai kepala putik berbentuk benang atau bulu yang dalamnya berongga. Ada kalanya tangkai putik memperlihatkan sebagaimana metamorfosis daun, mempunyai bentuk yang pipi lebar seperti daun, misalnya bunga pada tasbih. Mahkota bunga atau corolla merupakan salah satu dari perhiasan bunga selain kelopak bunga. Selain mahkota bunga disebut sebagai petal, mahkota bunga seringkali mudah dikenal karena ukurannya yang relatif besar dan berwarna mencolok untuk memikat serangga penyu. Selain itu, tugas mahkota bunga juga melindungi alat reproduksi bunga, putik, dan benang sari. Bunga atau calis adalah perhiasan bunga yang terletak pada lingkaran terluar. Helai kelopak bunga disebut sebagai sepal. Kelopak biasanya berwarna hijau dan kurang menarik apabila dibandingkan dengan mahkota bunga. Kelopak bunga mengikuti bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang diagram bunga. Diagram bunga merupakan gambaran proyeksi pada bidang datar dari semua bagian yang dipotong melintang. Jadi pada diagram digambarkan penampang melintang seperti daun kelopak, tajuk bunga, benang sari, dan putik. Kita masuk pada rumus bunga. Rumus bunga adalah lambang-lambang yang dipakai dalam memberitakan sifat-sifat bunga yang berhubung dengan simetri dan jenis kelaminnya. Baik, di sini kami mengambil contoh rumus bunga yaitu pada bunga kembang sepatu. Rumus bunga pada kembang sepatu yaitu K7 ditambah 5 ditambah C5 ditambah A tak terhingga ditambah G5. Yang dimaksud di sini K7 ditambah 5 yaitu kelopak yang berjumlah 7 pada lingkaran pertama dan melekat 5 kelopak bunga pada lingkaran kedua. Dan yang dimaksud di sini C5 yaitu 5 mahkota bunga. Dan A tak terhingga yaitu benang sari yang tak terhingga. Dan G5 yaitu 5 kepala putik.